Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yahya Suryana Eskom Menkom selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data, dan teman-teman semua yang berbahagia. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Isyam di kelas SD 22B. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh anggota kelompok saya, yaitu ada Andi Muhammad Riki, Emiliano Asyari, Ika Mlipai, Evan Alfadilah Cipta, dan saya sendiri, Imel Nadia, Naswadia, Nanda Hafizah, Sophia Ramadanti, dan Pina Andini. Baik, untuk lanjut ke materi, yaitu mulai dari definisi yang akan dijelaskan oleh Pina Andini. Untuk saudari Pina, dipersilakan. Baik, definisi struktur data tree adalah sebuah struktur data hierarki yang terdiri dari simpul-simpul node yang terhubung satu sama lain melalui sisi-sisi edge. Setiap simpul dalam tree memiliki satu simpul yang menjadi induk atau parent, dan nol atau dalam tree yang disebut dengan akar atau root. Sedangkan simpul-simpul yang tidak memiliki anak disebut sebagai simpul daun atau leaf. Struktur data tree sering digunakan untuk mempresentasikan hubungan hierarki antara objek atau data dalam berbagai konteks. Contohnya, penggunaan tree termasuk representasi organisasi dalam sebuah perusahaan, representasi struktur data dalam pemrosesan bahasa alami, dan banyak lagi. Setiap simpul dalam tree biasanya memiliki data terkait, misalnya nilai atau informasi, serta daftar referensi ke anak-anaknya. Tree dapat memiliki beberapa tingkat kedalaman, yaitu jumlah maksimal simpul yang harus dilalui dari akar ke daun jauh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pina Andini yang telah menjelaskan definisi data tree. Untuk selanjutnya, ada jenis-jenis tree yang akan disampaikan oleh Nanda Hafizah. Untuk Nanda Hafizah, dipersilakan. Jenis-jenis tree. Jenis-jenis tree dalam struktur data ada 4 jenis, yaitu 1. General tree, struktur data tree yang tidak memiliki batasan jumlah node. Pada hierarki tree disebut general tree. Setiap simpul atau node bebas memiliki berapapun child node. Tree jenis adalah superset dari semua jenis tree. 2. Binary tree. Binary tree adalah jenis tree yang simpulnya hanya dapat memiliki paling banyak 2 simpul anak atau child node. Kedua simpul tersebut biasa disebut simpul kiri atau left node dan simpul kanan atau right node. Tree tipe ini lebih populer daripada jenis lainnya. Baik, terima kasih kepada Nafida yang telah menjelaskan jenis-jenis tree. Untuk masih ada untuk jenis-jenis tree, belum semuanya. Itu akan dilanjut oleh Amelia. Amelia, dipersilakan. Yang ketiga, jenis tree.
apabila tinggi dari subtree sebelah kiri dan subtree sebelah kanan sama kalau berbeda hanya berbeda satu, maka disebut sebagai balance tree. Enggak kok. Iya, enggak ada. Baik, terima kasih kepada Amelia yang telah udah semua ya? Masih jenis. Oh, yang terakhir tuh ada jenis-jenis tree yang terakhir itu akan disampaikan oleh Andi Muhammad Rifki. Jenis tree keempat, binary search tree. Sesuai dengan namanya, binary search tree digunakan untuk berbagai dan read back tree. Struktur data tree jenis ini memiliki nilai pada simpul sebelah kiri lebih kecil daripada induknya, sedangkan nilai simpul sebelah kanan lebih besar dari induknya. Baik, terima kasih kepada Andi, Tim Nanda dan Awe yang menjelaskan jenis tree. Lalu selanjutnya ada fungsi dari tree yang akan disampaikan oleh saudari Email Nadia. Untuk email silakan. Fungsi-fungsi tree. Dalam kehidupan nyata, struktur data tree membantu dalam pengembangan game, membantu pengindeksan pada database. Decision tree adalah tools yang biasanya digunakan dalam analisis keputusan. Metode ini memiliki struktur seperti diagram, alur yang membantu untuk memahami data. Domain and server juga menggunakan struktur data tree. Khusus penggunaan tree yang paling umum adalah jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Baik, terima kasih kepada Amelia yang telah menjelaskan fungsi tree. Dan selanjutnya ada operasi tree yang akan dijelaskan oleh Jikri Haikal Asyari. Operasi tree. Struktur data operation tree atau juga dikenal sebagai expression tree atau ekspresi adalah struktur data hierarkis yang digunakan jika pohon ekspresi terdiri dari simpul-simpul yang mewakili operan atau nilai operator seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain. Sedangkan anak-anak dari simpul tersebut merepresentasikan operan atau subekspresi. Setiap simpul operator memiliki anak-anak yang terhubung ke simpul tersebut sesuai dengan aturan prioritas operator dalam ekspresi. Baik, terima kasih kepada Jikri. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Evan. Untuk saudara Evan, adalah contoh pohon ekspresi yang mempresentasikan ekspresi matematika 3 tambah 4 kali 2. Contohnya digambar di kiri. Dalam pohon ini, simpul kiri mempresentasikan operator penjumlahan tambah simpul di sebelah kiri mempresentasikan 3 tambah simpul di sebelah kanan mempresentasikan operator masing-masing mempresentasikan operator 4 dan 2. Pohon ekspresi dapat digunakan untuk mengevaluasi matematika atau logika dan menjelaskan pohon secara intuitif dan menerapkan operator dan operator sesuai. Struktur data pohon ekspresi sangat berguna dalam pemrosesan bahasa alami, kompilasi, eksplorasi matematika kompleks dan berbagai aplikasi lain yang melibatkan manipulasi ekspresi. terima kasih kepada Evan. Dan selanjutnya
Itu ada kekurangan dan kelebihan dari struktur data tree yang akan dijelaskan oleh Naswa. Ya, untuk Naswa dipersilahkan. Kekurangan dan kelebihan kelebihan memungkinkan Sapri untuk dipindahkan dengan usaha yang umum. Mencerminkan hubungan data secara menawarkan operasi pencarian dan penyisipan yang efisien. Jadi sangat baik digunakan untuk membuat hierarki data. Kekurangan dapat melumpuhkan semua jaringan, pengolahan yang tergolong sulit, biaya yang lebih banyak, dan memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Oke, terima kasih kepada Sophia. Dan selanjutnya contoh penggunaan dari tree yang akan dijelaskan oleh Dika Amardipai. Pak Dika dipersilakan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang contoh penggunaan. Ini adalah contoh yang sangat sederhana dan hanya menampilkan satu generasi di atasnya. Pada tree silsilah yang lebih kompleks, Anda dapat memiliki beberapa generasi, banyak anggota keluarga yang terhubung melalui garis keturunan yang berbeda. Tree silsilah juga dapat mencakup informasi seperti tanggal lahir, tanggal pernikahan, atau tanggal lain yang relevan dengan anggota keluarga tertentu. Baik, terima kasih kepada Dika. Dan selanjutnya ada codingan dari untuk membuat family tree. Langkah pertama, menyiapkan struktur data penyertaan. Kita perlu menyiapkan. Langkah pertama, menyiapkan struktur data. Pertama, kita di individu-individu dalam tree. Kita dapat menggunakan objek script untuk ini. Berikut struktur dasarnya. Next. Langkah selanjutnya membuat fungsi untuk mencetak family tree. Selanjutnya kita akan mencetak family tree. Fungsi ini akan menggunakan rekursi untuk mencetak setiap anggota keluarga anak-anak mereka. Berikut contoh kodenya. Itu ada langkah 3 yang terakhir mungkin akan dijelaskan oleh dari Naswa. Langkah 3 kan visual code. Sekarang mungkin kurang kode di ke Visual Studio Code. Anda telah menginstal Node kode JavaScript di terminal. Setelah Anda menyalin dan menjalankan kode di Visual Studio Code, Anda akan melihat output seperti berikut. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada seluruh anggota yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Mungkin segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada kesalahan kata. Mungkin dari Bapak dosen mampu ada tambahan atau ada pertanyaan mengenai materi ini, saya persilahkan. Ya, coba tadi outputnya apa? Bisa di zoom? Nah, coba di zoom. Membuat family tree ya. Jadi ini hasilnya King George 4, Queen Elizabeth. Ini keturunan siapa? King George kah atau Queen Elizabeth? Si King George ini apanya si Queen Elizabeth? Bisa jelaskan? Istrinya, Pak. Istrinya. Lalu ini anak-anaknya? Yang empat ini apa? Nah, itu yang Prince Charles, Princess Anne, Prince Andrew, Prince Edward, sama Prince Philip itu anaknya King George. Anaknya si King George yang keempat ini ya. Berarti anaknya si Queen juga. Nah, lalu si Prince Philip ini siapa? Philip itu anaknya Philip Elizabeth. Masih dari putra Queen Elizabeth, Pak. Putra dari Queen Elizabeth. Nah, Dan si King anaknya George. berarti anaknya 5. Itu anaknya 5 ya. Nah, harusnya ini iya, Pak. ya, harusnya ini finishnya ditampilkan gitu ya. King George ini kan sudah Bapak sarankan, silakan ke kode Bapak dan diedit ya. Tinggal menambahkan berarti orang pertama King gitu ya, masukkan King, lalu dua Queen. Nah, King ini merupakan suami dari Queen ya, terang gitu ya. Codingnya kayak gitu nggak? Tidak ya, tidak seperti itu ya. King George, child, nah, ini menentukan anak. Coba realnya, PS code-nya mana? Masukkan orang pertama, masukkan orang kedua gitu. Silakan dibuka PS code-nya. Bentar, Pak. Bentar. Oke. Ini gimana bikin layar? Tante ini saya berhenti dulu ya. Nah, tadi tab bukan dulu.
Mau keluar. Berapa menit ya? Coba bikin nama akan nama. ya, jadi ini keluarga Jos ya. Iya Pak, King Jos. Ya, Bapak udah saya baca ya bahwa ini tuh seperti King Jos. Ini juga bisa di bagi deskripsi dengan menggunakan Japto ya. Mana outputnya? Baik. Ya, outputnya mana? Coba di running outputnya. Coba output. Sebentar Pak, itu sama email. Oke. Ya, Mel. Output juga ya, ini termasuk bab 4, berarti ini progres ya. Progres mahasiswanya itu seperti apa? Tampilkannya King, maka tampilkanlah seperti itu ya. Tampilkan terakhir anaknya, oh misalkan Dani anak sulungnya si Jos gitu apa outputnya. Iya Pak. Dan itu hasilnya Pak kalau di running. Ya hasilnya tadi ya. Nah Iya. ini diperbaiki jadi menampilkan, jadi anak pertama, jadi gini, kita running dulu Queen ini ya, masukkan orang pertama, misalkan King gitu ya, King Jos atau si Queen, mereka ini pasangan gitu ya, pasangan suami istri gitu, jadi hasil outputnya gitu ya, pasti udah paham ya. Ya oke. Terus misalkan si Prince Philip ini masih anaknya, masukkan orang pertama gitu ya, misalkan anak pertama dari si King, berarti si Prince Charles gitu ya. Lalu yang kedua, masukkan orang kedua Prince Philip. Nah tampilkan Prince Philip ini atau si Prince Charles ini merupakan adik pertama dari si anak pertama, berarti pertama ini si Prince kakaknya atau adiknya? Kakaknya berarti ya, soalnya ke kanan kan, anak pertama lah gitu ya. Oh si Prince ini merupakan anak pertama, merupakan kakak pertama dari si Prince Philip ini gitu si outputnya ya. Nah silakan nanti saya dikirimkan seperti itu ya outputnya ya. Tinggal dilihat aja kodingan dari Bapak ya. Pertama nah, ditulis poinnya ya, coba ya ditulis silahkan siapa perwakilannya. Ini kita sama aja belajar dengan skripsi nanti ke depannya ya. Nah yang kedua coba penjelasan apa tadi, coba scroll ke atas PPT-nya. Oke, ini yang pertama poinnya. Mohon maaf Pak, penjelasan yang mana Pak? Yang pertama, yang penjelasan tentang tree ya, kalau nggak salah tree, coba scroll PPT-nya. Definisi.
Ya, definisi benar. Sebelum definisi tadi yang dibacakan oleh siapa ya? Ya, di sekitaran definisi itu. Coba sebelumnya ke atas lagi. Jenis-jenis Yang mana ya Pak? Ya, yang bagian tadi yang scroll ke atas terus stop ini tadi ya, stop yang tadi bagian tadi. Slide 6. Coba bisa di zoom. Biner. Nah, kita sampai menjelang UAS ya, kita bahas tri ya, sampai sub. Jadi tri itu banyak, ada subnya juga ya. Nah, ini paling atas angka berapa nih? 8 gitu ya. 8 kan? Iya. Gimana Pak? Ini ada 8 ya, paling atas ya. Ya. Coba di-zoom. Generasi digunakan untuk berbagai algoritma pencarian dan menggunakan contohnya seperti APL. Oke, ini contoh APL tree dan Redleaf tree. Struktur data tree jenis ini mulai pada simpul sebelah kiri ya. Sebelah kiri lebih kecil, coba di zoom daripada induknya. Nah, jadi ini ya, sebelah kiri itu lebih kecil daripada induknya. Berarti induknya ini berapa? Coba 8 ya. Ya, berarti 8. Lebih kecil berarti 3. Berarti induknya itu ya 3 2 1. Ini anaknya gitu ya. 8 3 2 1 seperti si Charles tadi gitu ya. Nah, harusnya sesuai urutan ya. Jadi ini yang di atas ini kan bapaknya lah ya, karena dia keterangannya di sini nilai pada simpul sebelah kiri lebih kecil ya, 8 3 8 ya. Nah, diibaratkan nomor angka 8 ini misalkan induknya gitu ya, anaknya si 2 1. Nah, ke 10 misalkan lah gitu ya, 3 ini 10 gitu. Terus kanan lebih besar ya, pas 8 5. Nah, ini Pak, contohnya seperti ya, kayak terlalu besar karena harus mengambil itu supaya ke kanan nih kayak ini. Mungkin nanti buat kalian terlalu ini ya, buat misalnya terlalu rumit. Emang ini penjelasannya agak rumit ini ya, membuatnya pun agak rumit. Jadi sesuai bagian ini ada 8 3 2 1, berarti kiri ada 10 misalkan 10 ini berapa kan? Nah, 2 1 yang pertama 3 ini ada lebih besar. Berarti bapaknya. Nah, berarti kodenya harus 10 gitu. Kita perbaiki aja tadi
Jadi kanan ada 15, ada 11, ada 16. Minimal dari kiri aja kalian harus buat 10 nama data ya untuk ditampilkan ya. Ke kanan ada 16 yang besar gitu kan. Nah kalau diubah sesuai gitu ya. Paham, Pak? Jadi misalkan kalian buat rubah misalkan Titus. Nah ini kirinya anak-anaknya yang 3 ini misalkan anak sulungnya gitu, anak ketiga, anak kedua, anak satu gitu ya. Dan 10 ini adalah apanya? Bapaknya. Kanan ini berarti si ibunya ini ibaratnya 8 ini ibunya lah ya, induknya, karena keterangannya nanti induknya. Nah dia ini lebih tua nih, lebih tua dari induknya 15. Ini apa nih, model kayak ininya lah, apa anggasnya gitu ya, nenek moyang atau kakek moyang lah ya. Berarti si ibunya ini 5, misalkan 8 ini kita contohkan Pina ya, 8 misalkan Pina lah ya, ibu dari ketiga anak ini nih ya, 21 ini Pina nih 8 nih. Nah Pina ini ada yang lebih tinggi, berarti loncatnya 7. Nah berarti ibu ada anak, ibu, kakek, cucu, cicit gitu ya keterangan kodenya. Jadi loncat 7 huruf. Pina merupakan misalkan ibaratnya kita ini 8 Pina ya, Naswa 15. Nah, Naswa kan orang pertama, Naswa. Oh Naswa ini adalah bukan itu. Pina merupakan nenek moyangnya Naswa gitu ya. Nah lalu di bawah 15 ini ada apa urutannya gitu ya, ibaratnya seperti itu. Oke, perbaiki tadi yang tadi ya codingannya ya. Jadi 88 ini ya simulasi aja sih, cuma dia itu menampilkan 8. Jadi kalau mau nama 8 itu misalnya siapa nih, Opina gitu. Oke, codingan tadi aja silakan nanti dikirimkan aja rekamannya. Terus PPT-nya ya. Oke, perbaiki, saat dikirimkan diperbaiki ya. Kita belajar presentasi apa skripsi lah ya. Oke, silakan diperbaiki. Terus dikirimkan ke Bapak ya, dikirimkan ya. Siapa? Oke, mantap, semangat. Bapak izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Dadah Pak. Ini udah.